Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat itu adalah kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita bisa melalui ataupun menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah memberikan petunjuk suri toladan kepada kita semua sehingga kita berada pada hari ini dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini juga khotib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan jalan berusaha sekuat tenaga untuk kita menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita dengan seluruh aspek ibadah yang bulan lalu kita telah laksanakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan. Dari mana kita mengukur keberkahan bulan Ramadan itu? Di antaranya adalah bagaimana kemudian setiap kaum muslimin diberikan begitu banyak kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang barangkali di luar bulan Ramadan kita begitu sulit untuk melaksanakan, tetapi di bulan Ramadan kita, alhamdulillah sekali lagi, Allah berikan kemudahan, di mana setiap muslimin bersama-sama melaksanakan kebaikan, sehingga kita pun ikut terbawa kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid, baik di dalam melaksanakan tilawatil Quran, dan amal-amal yang lainnya. Keberkahan bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa ketika datang bulan Ramadan itu adalah dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Hal itu pula mungkin yang kemudian membuat kita semua kaum muslimin mudah di dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Pertanyaannya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu. Hampir separuh di bulan Syawal ini kita lalui. Barangkali sudah ada di antara kita yang menyelesaikan ibadah sunnah berupa saum 6 hari di bulan Syawal.
Barangkali kita juga bisa merasakan perbedaan bagaimana beratnya melaksanakan ibadah sunnah Syawal ini dibandingkan dengan ibadah saum di bulan Ramadan. 30 hari rasanya atau 29 hari rasanya kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan mudah. Setidaknya lebih mudah. Tetapi ketika memasuki bulan Syawal, ketika kita hendak melaksanakan ibadah sunnah ini, begitu banyak godaan. Godaan makanan, godaan berkumpul dengan sanak saudara, yang kemudian itu menambah kesulitan kita melaksanakan ibadah saum di bulan Syawal. Padahal kita sama-sama mengetahui bagaimana keutamaan melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Dan insya Allah masih cukup waktu untuk kita melaksanakan ibadah sunnah ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali, Ramadan sudah meninggalkan kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah ibadah ataupun amalan-amalan di bulan Ramadan kemarin itu yang kita laksanakan dengan begitu bersemangat, bisa kita lanjutkan di 11 bulan kemudian di luar bulan Ramadan? Jangan sampai kemudian kita menjadi hambanya Ramadan, sedangkan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika bulan Ramadan begitu kita merasa Allah bersama kita, sehingga kita bersemangat melaksanakan sholat berjamaah, dan bahkan di malam hari pun kita bangun melaksanakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Kita membaca Al-Quran, bahkan ada yang punya target sekali khatam, 2 kali khatam, bahkan ada yang lebih dari 5 kali khatam di dalam 1 bulan Ramadan. Dan karena memang kaum muslimin ketika menjelang Ramadan tiba sudah memberikan atau menyiapkan persiapan-persiapan, baik secara jasadi maupun secara ruhiyah. Para sahabat mempersiapkan Ramadan itu ada yang 6 bulan sebelum Ramadan tiba, ada yang 3 bulan sebelum Ramadan tiba. Oleh sebab itu, para sahabat memanjatkan doa 3 bulan sebelum Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dalam rangka mempersiapkan menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian setelah Ramadan meninggalkan kita? Apakah kita menyiapkan program-program untuk meningkatkan ketakwaan kita, atau setidaknya menjaga agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kita tetap laksanakan? Bagaimana kita tetap bersemangat mendatangi masjid-masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Bagaimana kemudian kita juga tetap bersemangat mendatangi majelis-majelis ta'lim, sebagaimana setiap malam di bulan Ramadan kita mendengarkan ta'lim, kultum, tarawih. Dan bahkan tidak cukup dengan itu, di malam hari kita terbangun melaksanakan mungkin 2 rakaat, 4 rakaat untuk menambah sholat malam kita, karena kita sangat meyakini bahwa di malam-malam bulan Ramadan itu Allah janjikan satu kemuliaan yang besar. Bahkan ada satu malam yang Allah janjikan ketika kita beribadah, maka nilai kebaikan ibadah itu adalah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu, Ramadan sudah meninggalkan kita. Apakah kita menjadi hamba Ramadan atau kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita tetap membutuhkan Allah di sepanjang hidup kita, di 12 bulan kita mengarungi kehidupan dalam 1 tahun? Bukankah kita mengharapkan rizkinya Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi dalam setiap waktu yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia? Oleh sebab itu, ketika seorang syekh ditanya tentang orang-orang yang sangat bersemangat ketika dia beribadah di bulan Ramadan, tetapi kemudian tidak meneruskan ibadahnya itu, dikatakan bahwa itulah seburuk-buruk kaum. Dia hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hanya di bulan Ramadan saja, dan kemudian terhenti amal ibadahnya itu di 11 bulan kemudian.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu besar memang tantangan kita untuk istiqomah. Melaksanakan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Oleh sebab itu, selagi kita masih belum jauh dari Ramadan, masih terngiang di dalam ingatan kita, bagaimana kemudian di masjid-masjid dikumandangkan tilawatil Quran, tadarus Quran, diselenggarakan ta'lim-ta'lim yang kemudian kita bersemangat untuk mendengarkan dan hadir di dalamnya. Mari kita jaga semangat itu untuk terus kita pelihara selama 11 bulan ke depan. Dan bukan hanya itu, bahkan sepanjang hayat kita yang kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati, menghirup udara di muka bumi ini. Boleh jadi Ramadan bulan yang lalu adalah yang terakhir yang akan kita nikmati. Boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Dan kembali kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang cukup untuk menginspirasi kita secara pribadi, secara keluarga, dan lingkungan terdekat kita untuk terus berbuat kebaikan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau kemudian kita bisa terus menjaga amalia-amalia yang kemarin di bulan Ramadan kita laksanakan. Baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu berinteraksi dengan Al-Quran, ataupun kita berinteraksi dengan teman-teman baik kita di majelis-majelis ta'lim. Dan seyogyanya, hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, setidaknya ada dua hal yang bisa kita terus untuk kerjakan, supaya amalia yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan, terus bisa kita jaga sampai 11 bulan kemudian. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan lisan kita. Bukankah selama bulan Ramadan kita begitu menjaga apa yang keluar dari mulut kita ini adalah sesuatu yang baik? Karena kita khawatir ketika ada ucapan-ucapan kita yang tidak baik, maka itu bisa membatalkan atau merusak daripada pahala ibadah puasa kita. Kita mencegah dari berucap yang kasar. Kita mencegah dari ucapan-ucapan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga komitmen kata-kata kita kalau itu sebuah janji. Karena kita meyakini ketika bulan Ramadan itu bahwa Allah begitu dekat. Dan kadang-kadang ketika Ramadan itu sudah berlalu, seakan-akan Allah itu entah ada di mana. Sehingga kita kemudian mudah tergelincir di dalam kata-kata kita. Sambil bercanda dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kemudian kita di sela-sela aktivitas kita sebagai aparatur sipil negara, tugas kita melayani masyarakat. Pelajaran selama bulan Ramadan bahwa kita dituntut untuk memberikan sesuatu yang baik. Bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia memberi kebaikan orang yang berpuasa itu. Dan kemudian ketika ini kita lanjutkan di luar ibadah Ramadan, maka tentunya barang siapa kita memberikan kebaikan kepada sesama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah semangat yang kemarin Ramadan kita senantiasa jaga. Maka di luar bulan Ramadan ini yang senantiasa harus kita lanjutkan. Bahwa lisan kita harus kita kendalikan, lisan kita harus kita jaga, bahwa yang keluar dari mulut kita adalah semoga hanya hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, setidaknya istiqomah yang harus kita jaga adalah bagaimana kemudian kita mengendalikan jasad kita. Supaya apa? Bagaimana kemudian ketika kita Ramadan, kita menjaga terhadap hal-hal yang halal. Makanan yang halal kita tidak masukkan ke dalam mulut kita. Sesuatu yang buruk tidak kita lihat. Kita palingkan pandangan kita.
Karena kita menyadari betul sekali lagi bahwa di bulan Ramadan seakan-akan Allah begitu dekat. Maka kita ingin senantiasa berdekatan dengan Allah juga. Apapun yang kita lakukan, kita ingin bahwa itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Adakah perasaan kemudian kita merasa terbebas? Sekarang kita bisa melakukan apapun, atau sebaliknya bahwa kita senantiasa terjaga dengan 1 bulan penuh kita diberikan pelatihan untuk mengendalikan lisan, mengendalikan seluruh anggota badan kita. Bagaimana kemudian tangan ini kita jaga tidak menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian telinga ini kita jaga supaya tidak mendengarkan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan kaki kita yang senantiasa kita jaga hanya untuk kepentingan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat yang baik, dan kita jaga betul bahwa selama Ramadan kita tidak mendatangi tempat-tempat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang berat menjaga keistiqomahan itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi siapa saja yang bisa menjaga keistiqomahan di dalam kebaikan ini. Begitu banyak godaan-godaan yang kemudian terus menarik kita agar lepas daripada keistiqomahan kita di dalam berbuat kebaikan. Oleh sebab itu sangat beruntung kita semua yang hadir dalam majelis Jumat ini. Kita memiliki saudara, kawan, teman yang senantiasa bisa mendorong kita, mengingatkan kita. Karena sebaik-baik teman adalah ketika kita memandangnya, maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah itu yang kita cari, yang kita temukan selama kita berada di bulan Ramadan? Jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita salah memilih. Sehingga kemudian tarikan-tarikan duniawi itu lebih besar daripada tarikan-tarikan akhirat yang Allah sukai. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di bulan Syawal, ada keutamaan yang besar yang kita bisa lakukan. Ketika kita bisa menyelesaikan ibadah sunnah ini, di mana kita sudah dilatih selama 1 bulan melaksanakan ibadah saum, Allah memberikan syariat agar tetap terjaga Ramadan itu adalah dengan diberikannya syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus di depan, tidak harus di tengah, tidak harus di belakang. Bisa kita laksanakan sepanjang bulan Syawal. Dan artinya ketika kita bisa melaksanakan ibadah itu, maka kita mencoba untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah saum di bulan Syawal. Apakah selepas Syawal kemudian kita terlepas dari ibadah saum? Tidak. Baginda Rasulullah SAW mencontohkan satu amalan yang kemudian bisa kita lakukan, yaitu ibadah saum di hari Senin maupun di hari Kamis. Terus kita jaga keistiqomahan kita di dalam ibadah puasa ini sepanjang tahun, sampai kemudian kita berjumpa kembali, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni dosanya. Karena memang di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia beribadah Ramadan, ibadah saum dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lampau. Apakah kemudian sebagai manusia tentunya kita banyak juga melakukan kesalahan-kesalahan yang baik kita sadari maupun tidak. Sehingga ketika Ramadan itu kemudian kita diajarkan banyak-banyak membaca istighfar. Setiap malam-malam di sela-sela salat tarawih kita ajarkan untuk beristighfar. Dan semoga bahwa tanda dari diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah
kemudian ketika kita bisa melanjutkan amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Dan kita dengan mudah ataupun ringan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain setelah kebaikan yang pertama kita lakukan. Itu adalah salah satu indikator bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sebaliknya. Begitu berat misalnya pada hari-hari ini kita misalnya untuk membuka Al-Quran, membacanya, mentadaburinya. Semoga kita tidak dalam kondisi yang demikian, tetapi bahwa kita senantiasa di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah waktu kita yang memang sempit barangkali sebagai pelayan masyarakat, di dalam kita menjalankan kehidupan, kita masih bersemangat untuk terus membuka Al-Quran, membaca Al-Quran sekemampuan kita. Mungkin ada yang masih belajar. Tadi disampaikan oleh MC, ada pelajaran untuk tahsin dan lain sebagainya. Mari kita bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis seperti itu. Untuk menjaga amaliah kita di bulan Ramadan yang lalu. Dan semoga ketika kita bisa melaksanakan yang pertama tadi, istiqomah kita menjaga lisan kita untuk tetap bisa berkata-kata yang baik. Bisa terus membaca Al-Quran. Bisa terus memberikan nasihat-nasihat yang baik. Setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga kita. Yang kemudian, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengendalikan jasad kita ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa di pagi hari itu jasad berkata, maka tuntunlah aku ke arah kebaikan. Karena lisan inilah sebagai imam. Kalau kita kemudian mengucapkan hal yang baik, maka jasad ini akan mengatakan, akan mengikutinya. Sebagaimana pada hari siang hari ini. Ketika ayo kita pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Maka badan kita ikut bergerak. Kaki kita melangkah. Tangan kita menuju tempat wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Lisan kita ini menjadi pemimpin daripada gerakan-gerakan tubuh kita. Dan mari kita terus mendawamkan untuk terus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang kemudian kalimat baik itu bisa menuntun seluruh anggota badan kita. Jadi setidaknya jamaah sekalian, dua hal yang tadi kami sampaikan semoga bisa mengingat-ingat kembali program-program kita selama bulan Ramadan, yang kemudian kita alhamdulillah barangkali yang sukses melaksanakan program yang kita susun di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Adapun ketika kemudian misalnya apa yang sudah kita rencanakan di awal Ramadan tidak bisa dipenuhi sampai akhir Ramadan, maka ini menjadi evaluasi buat kita semua. Mungkin menjadi sebuah penyesalan karena Ramadan telah berlalu. Mungkin menjadi sebuah penyesalan karena kita tidak bisa lagi mengulang waktu yang lalu. Jangankan 1 bulan yang lalu, 2 detik yang lalu pun kita tidak bisa mengulangnya. Oleh sebab itu, mari kita azamkan di dalam jiwa kita ini senantiasa untuk mengucapkan, melafazkan, meniatkan sesuatu yang baik. Yang dengan itu kemudian langkah tubuh kita, gerak badan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita akan mengikuti apa yang menjadi ucapan kita, baik yang kita zahirkan maupun yang ada di dalam hati kita. Demikianlah khobat singkat ini, semoga bisa mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga kita bukan termasuk hamba-hamba Ramadan, tetapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menemukan Allah di bulan Ramadan, dan kita menemukan Allah di luar bulan Ramadan, dan kita membutuhkan Allah di sepanjang hayat kita. Pesan Allah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minna wa minkum fastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim.